Halo Sobat Desnatan semuanya. Pada hari ini kita akan unboxing BIS TD 3-axis smartphone gimbal. Ya, seperti yang kita ketahui, gimbal merupakan suatu alat atau perangkat yang berguna untuk menstabilkan atau sebagai stabilizer dari kamera maupun smartphone. Kenapa perlu distabilkan? Karena terkadang kalau kita menggunakan tangan untuk memegang kamera maupun smartphone, itu seringkali ada getaran dari tangan, atau ketika tangan kita bergoyang maka hasilnya pun akan ikut bergoyang ya. Sehingga diperlukan suatu alat yang namanya gimbal untuk membantu kestabilan dari gambar yang kita ambil. Oke, kita akan langsung unboxing saja BIS TD Stabilizing Gimbal ini ya. Kita buka boxnya dari atas. Oke, di sini kita lihat yang pertama ada tas ya. Oke, ada tas. Nah, tas ini disertakan dalam pembelian gimbal. Kita buka isi tasnya apa. Ya, inilah penampakan dari BIS TD gimbal ya. Ini gimbalnya, ada satu unit. Oke, gimbal. Kemudian di sini juga ada USB, tepatnya micro USB cable ya. Dan ada tali ya yang dapat dikaitkan ke gimbal. Ya. Itu isi dari tas gimbal. Kemudian kita buka lagi di sini. Ya. Ya, ini adalah dudukan gimbal ya. Ini dapat dipasang di gimbal. Kalau kita capek memegangnya, ini dapat didudukkan sehingga gimbalnya dapat berdiri ya. Oke. Kita buka lagi di sini. Nah, adalah selempang, tali selempang yang dapat dikaitkan di tas gimbal ya. Dengan adanya tali selempang ini, maka tas gimbal dapat kita pakai di pundak ya. Ini. Kemudian, nah ini ada sebuah amplop. Kita buka isinya apa ya. Oke, yang pertama ada kartu garansi ya, dan ada panduan pengguna atau manual book. Silakan sobat sekalian, sebelum menggunakan gimbal ini, karena ini barang canggih ya, sehingga tidak semua orang bisa langsung menggunakannya. Silakan dibaca-baca di dalam bahasa Indonesia, dapat dibaca dengan seksama dari awal sampai akhir, sehingga sobat sekalian bisa memahami cara-cara penggunaan gimbal yang baik. Oke, jadi itulah isi dari box atau kotak yang telah kita buka tadi ya. Ada satu unit gimbal, kemudian ada tali string atau pengait gimbal, dudukan gimbal, ada manual book atau garansi, dan juga ada tali selempang ya. Itu isi dari kotak gimbal yang kita unboxing tadi. Baik, kita akan masuk pada cara-cara memasang kamera pada gimbal ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian gimbal. Baik, yang pertama di sini jelas ada holder handphone atau pemegang dari handphone ya. Ini dapat kita putar seperti ini ya, dapat kita ubah arahnya apakah ke atas atau ke samping ya. Juga di sini ada motor ya, ini motor penggerak. Ini dapat bergerak nanti ketika kita hidupkan, ini dapat bergerak secara putaran penuh ya. Kemudian juga di sini ada juga motor yang lainnya. Jadi ada motor ya, 1, 2, dan ini juga ada 3 ya, ada 3 motor yang dapat menggerakkan gimbal ini. Kemudian di bawahnya ada
tombol-tombol ya atau panel-panel. Baik, yang pertama di sini ada joystick ya. Ini dapat bergerak ke atas ke bawah ya atau ke samping ya. Ini untuk menggerakkan kamera ke atas atau ke bawah atau ke samping atau untuk berputar. Nah, di sini ada tombol power on off, kemudian ini ada W ya dan T ya, berarti untuk membantu memperbesar atau zoom dari kamera yang kita pasang. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada tombol ya. Tombol ini berfungsi sebagai shutter ya, atau kalau kita mau menghidupkan kamera, maka ini bisa ditekan untuk mulai memotret maupun merekam video. Oke. Di sini ada satu port ya, ini port USB. Nah, ini dapat kita pasangkan tadi, kabel tadi kita pasang di sini. Nah, ini. Nah, sehingga ketika nanti kita menggunakan gimbal, ini dapat berfungsi sebagai power bank ya. Pasang kamera di sini, kemudian kita tancapkan ke kamera, maka sambil digunakan kamera juga akan dapat dicas ya. Itu. Ini untuk mengecas. Karena dalam gimbal ini juga ada baterai ya, ada baterai yang bisa bertahan lama ya. Ini. Kemudian di samping juga ada micro port USB. Nah, kita pasang di sini seperti ini. Nah, ini dipakai untuk mengecas gimbal ya. Bisa kita gunakan charger handphone ya yang tegangannya 5 volt ya, pada umumnya 5 volt. Nah, ini untuk mengecas dari gimbal. Oke. Kemudian yang lainnya kita lihat di sini ya, ada tanda-tanda yang di sebelah sini yang LMH, ini untuk lampu indikator baterai ya. L berarti low, M medium, H itu high ya. Jadi kalau semakin ini menyala semuanya, berarti baterai terisi penuh. Di sini ada LF, HF, dan AF. Ini merupakan lampu indikator untuk mode-mode dari gimbal yang kita akan gunakan. Ya, dengan menekan tombol tengah secara bergantian, maka ketiga mode ini akan berganti. Ya, itu penjelasan untuk mode ya atau jenis-jenis pergerakan gimbal. Nah, di bawah itu ada satu lubang skrup ya yang dapat kita pasangkan tadi dengan dudukan ya, dudukan seperti ini. Nah, ini dipakai ya kalau kita ingin meletakkan gimbal itu di bawah ya, ya seperti ini ya. Itu. Kemudian kita akan mencoba untuk memasang kamera pada dudukan kameranya ya, atau holdernya ya. Kita pasang seperti ini. Perhatikan untuk bagian bawah kamera itu menyentuh bagian bawah gimbal ya. Ya. Seperti ini ya. Tekan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini cara memasang kamera pada gimbal ya. Perhatikan agar tidak slip ataupun terjatuh ya. Kemudian kita akan coba menyeimbangkan ya. Setelah seperti ini maka perlu menyeimbangkan. Nah, ini seperti ini. Perhatikan, ini belum seimbang ya, belum seimbang sehingga perlu diseimbangkan. Oke, caranya adalah perhatikan di sini ada skrup ya yang dapat kita putar ya, kita kendorkan, kita atur sampai kamera seimbang ya, sampai kamera seimbang ya. Masih belum seimbang, kita akan terus seimbangkan. Oke.
Oke, baiklah, ini kamera sudah saya seimbangkan sehingga menjadi seimbang ya. Ya, ini seperti ini nanti ke depannya ya. Oke, kita hidupkan sekarang ya. Tekan tombol power di sini sampai menyala lampunya. Nah, ini berarti gimbal sudah menyala. Kita atur ya pergerakannya ya. Ini kita atur seperti ini memakai joystick tadi ya. Nah, atur ya. Nah, ini berarti gimbal sudah dapat kita gunakan ya. Baik, kita lihat pengaturannya seperti ini nih ya. Oke, kita akan coba memindahkan mode ya. Ini mode pertama, ini kedua, ini ketiga. Silakan sobat baca di buku masing-masing mode itu seperti apa fungsinya, sehingga nanti ketika sobat semuanya menggunakan mode ini dapat mengetahui fungsinya. Intinya bahwa silakan dicoba selama tidak terjatuh ataupun juga tidak menyalahi aturan, maka gimbal akan tetap dalam keadaan baik meskipun kita ubah-ubah modenya. Baik, ini pergerakan ya, seperti ini ya. Ya, ini dapat bergerak sendiri ya, kan semuanya nih. Oke, ini mode yang kedua. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba mengkoneksikan dari gimbal ke handphone itu terhubung dengan Bluetooth ya. Kita hidupkan Bluetooth pada handphone. Oke. Baik, setelah kita hidupkan Bluetooth, maka di handphone kita akan ada tampilan daftar Bluetooth ya. Nah, di sini untuk gimbal BSTD itu menggunakan Bluetooth stabilizer ya, XD, dan juga stabilizer F6160E ya. Kita klik untuk menghubungkan. Ya, sudah terhubung ya. Hubung. Juga dengan yang kedua sama, kita hubungkan. Ya, perhatikan setelah terhubung seperti ini, maka fungsi dari gimbal itu dapat terkoneksi ke handphone, sehingga kalau kita ingin merekam video maupun menggunakan mode pemotretan dapat langsung menggunakan gimbal tanpa harus menyentuh layar pada handphone. Oke, saatnya kita akan coba gunakan bagaimana kemampuan dari BSTD gimbal stabilizer ini.